Contohnya, kalau Anda masih ingat Nuril Baik ya, itu kan sampai presiden harus mengeluarkan gerasi ya, untuk menyelamatkan, ibu Karena tersebut yang kasasinya kesusilaan. ditolak. Kesusilaan kan? Iya, kasasinya Ya. ditolak. Dia dibebaskan di pengadilan negeri, tapi dihukum di banding, tapi kemudian kasasi memperkuat banding itu sehingga tetap di penjara. Dan akhirnya presiden memberikan memberikan gerasi. Jadi dia punya pengalaman langsung nih Pak Jokowi bagaimana si undang-undang ITE ini memang memakan korban ya. Dan dia melihat terus bagaimana saya duga ya, dia melihat bahwa saat ini memang terlalu sering orang apa-apa lari ke undang-undang ITE, apa-apa lari ke kritiknya adalah begini, kalau kita mendengar kritiknya adalah sebenarnya undang-undang ITE ini juga digunakan bagi mereka yang mengkritik presiden dan kemudian menjadi alat pembungkaman. Apakah Anda juga melihat hal yang sama, Bung Rocky? Karena itu saya terangkan tadi, kalau kita kasih contoh kecil-kecil, itu untuk menyelamatkan argumen presiden. Padahal contoh besarnya, apa sih yang menyebabkan demokrasi tidak tumbuh, sehingga orang tidak bisa memakai hak untuk mengkritik? Di mana? Di ITE. Loh, ITE itu dibikin oleh SBY, dan SBY memang memenjarakan 3.000 orang dengan undang-undang ITE. Memenjarakan 200.000 mahasiswa, menghukum 30.000 ulama. Apa itu yang terjadi? Nggak ada satupun yang dilakukan oleh SBY dengan undang-undang itu. Jadi undang-undang itu biarin aja juga nggak ada soal. Kalau pemerintahnya paham apa yang disebut demokrasi itu. Bagaimana, Bung Rocky, bagaimana Anda bisa langsung mendefinisikan bahwa pemerintahan Jokowi memenjarakan sekian ratus orang karena undang-undang ITE terbukti padahal sebenarnya selama ini yang saling lapor adalah warga sipil? Kan saya nggak bilang tadi Jokowi. Undang-undang ITE dibuat oleh SBY. SBY yang memenjarakan 200.000 orang. SBY yang memenjarakan 30.000 ulama. Betul nggak itu fakta itu? Di pemerintahan SBY? Iya, betul nggak? Anda bertanya atau Anda menyatakan? Ya, saya bertanya, benar nggak? Ada nggak fakta itu? Oke, saya jawab aja. Nggak ada. Jadi undang-undang ITE itu ada atau tidak ada tergantung pada cara si presiden memandang demokrasi. Di zaman SBY undang-undang ITE itu tidak menghasilkan pemenjaraan. Oke. Ya. Jadi saya teruskan dulu. Ya. Anda mau bilang bahwa undang-undang itu dibuat oleh Presiden SBY, tetapi justru di zaman pemerintahan Jokowi ada ratusan orang di penjara karena produk undang-undang SBY. Iya, jadi persoalannya undang-undang itu kah yang memenjarakan orang? Bukan. Yang memenjarakan orang adalah kedunguan pemerintah yang tidak paham tentang demokrasi. Jadi presiden di beberapa kesempatan yang strategis mengatakan Indonesia tidak mengenal oposisi karena itu bukan demokrasi kita. Loh, justru oposisi itu dimaksudkan untuk mengucapkan kritik. Jadi kalau undang-undang ITE itu direvisi tetapi isi kepala presiden tidak direvisi tentang pengertian oposisi, gak ada gunanya. Karena selama presiden tidak mengerti bahwa demokrasi itu memerlukan oposisi, maka dia akan pakai undang-undang lain untuk menghalangi pikiran, bukan di ITE. Undang-undang pertanaman misalnya atau undang-undang pemakaman akan dipakai, dibikin aja caranya. Jadi sekali lagi, kalau presiden konsekuen, maka seluruh undang-undang yang menghalangi demokrasi itu harus dibatalkan. Di mana dimulainya penghalangan itu? Penghalangan itu dimulai dari presidensial threshold yang dipasang. Itu biar kita tidak terlalu jauh ke arah situ, Bung Rocky, soal ambang batas. Harus sejauh itu. Kalau mau pendek nggak ada gunanya. Bukan, karena kita demokrasi. Jadi undang-undang ITE itu cuma undang-undang kelingking. Yang lebih gede itu undang-undang aturan threshold yang ambang batas presiden. Ya, Bung Ade, saya memberikan kesempatan pada Anda bahwa undang-undang ITE yang sebenarnya itu produknya Presiden SBY, tetapi justru korbannya berjatuhan di masa pemerintahan Jokowi. Itu sisi isu kritisnya. Saya juga tidak ingin, kita harus jelaskan bahwa itu bukan produk Pak SBY ya. Pak SBY memang di masa pemerintahan SBY, tapi itu pemerintah dan DPR waktu itu. Dan kita kalau pelajari ya sudah jatuh korban, ya Prita Mulyasari itu korban pertama yang lawan Omni dan sempat ditahan tersebut. Nah, tapi kemudian gini, kita kembali kepada Pak Jokowi tadi ya.
Dalam hal ini bahwa memang untuk mengubah sebuah undang-undang atau merevisi, maka itu dikarenakan banyaknya masukan-masukan dan peristiwa-peristiwa di mana keadilan itu sendiri tidak bisa ditegakkan dengan baik, bahkan ada kecenderungan apakah dia lebih berat kepada penguasa atau justru sebuah pemerintahan di mana ada kekuasaan kewalahan menghadapi pengaduan-pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan undang-undang ITE tersebut. Oleh karena itu memang sebuah produk undang-undang itu harus menciptakan rasa keadilan, bermanfaat, dan juga ada kepastian hukum. Namun di dalam sebuah produk atau revisi undang-undang tersebut memang harus mengarah kepada yang namanya sebuah keadilan. Dan keadilan itu adalah keseimbangan antara kekuasaan dan pemerintah, di mana aturan itu berjalan sebagai sebuah alat atau aplikasi yang bisa membuat kebaikan pada kekuasaan dan juga pada rakyat. Titiknya adalah keadilan. Nah, oleh karena itu jangan sampai terlalu banyak pro kekuasaan dan juga jangan terlalu banyak pro pada rakyat sipil. Jadi memang hukum itu untuk keselamatan, kesejahteraan, keamanan, dan ketertiban. Wow. Ya, saya kurang paham saja dengan penjelasan bahwa ini karena Presiden Jokowi. Jadi pemenjaraan atau pelaporan orang-orang bahkan seperti Raffio Patra tadi ya itu adalah karena Pak Jokowi. Saya cuma nggak tahu aja kenapa begitu, kenapa yang harus disalahkan Pak Jokowinya. Saya misalnya lebih dari 10 kali dilaporkan dengan menggunakan undang-undang ITE dan pasti tidak satu pun datang dari Pak Jokowi ya. Sementara itu kita juga mengenal ada banyak orang termasuk mungkin Rocky sendiri, tapi mungkin juga orang seperti Din Samsudin, orang seperti Rizal Ramli, orang seperti Refli Harun, Haris Azhar yang terus-menerus mengkritik Pak Jokowi atau pemerintahan Jokowi dan tidak pernah ada satupun langkah dari pemerintah untuk menghentikan suara mereka ya. Jadi saya sih lebih setuju dengan argumen bahwa selama undang-undang ini ada, maka setiap saat itu akan bisa digunakan oleh siapapun ya untuk memberangus lawan bicaranya ya. Ya bahkan ya contoh yang paling sedih itu kan Jerings bukan yang paling, itu contoh yang lucu gitu ya, yang si Jerings yang di Bali itu hanya karena dia mengatakan Ikatan Dokter Indonesia itu kacungnya WHO, dia sampai akhirnya masuk penjara kan dengan menggunakan sebuah pasal yang tafsirannya memang luar biasa karet ya. Jadi dan itu bukan lagi-lagi bukan pemerintah. Saya sendiri yakin bahwa kalau Rossi harus mengundang contoh-contoh atau mencari contoh-contoh tentang orang yang masuk penjara gara-gara mengkritik Pak Jokowi atau keluarga Pak Jokowi atau pemerintah Jokowi, itu agak sulit menemukannya ya. Kasus tadi Raffio itu contoh yang sangat bagus ya tentang betapa sangat bagus dalam artian barangkali Raffio itu berusaha intinya Bung Ade untuk menyingkatkan itu, intinya Anda mau mengatakan bahwa undang-undang ITE itu bisa digunakan oleh siapa? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berry Elmaki, founder dari Rel Hijrah, mengajak teman-teman semuanya jika siapapun tanpa harus selalu dikaitkan bahwa itu adalah ulah atau tindakan represi dari seorang presiden. Dan karena itu saya merasa bahwa apa yang dikatakan oleh presiden harus presiden yang mengatakan bahwa udah kita revisi lagi. Ini kan harusnya DPR juga ya. DPR-nya sampai di situ dulu ya Bang Ade, supaya kita memilah bahwa selama ini kan undang-undang ITE dianggap pembungkaman suara-suara kritis. Itu yang saya ingin katakan. Apakah sebenarnya undang-undang ITE itu
bisa digunakan oleh siapapun juga tanpa harus Siapapun. berelasi dengan kekuasaan, atau memang ini Ya. sesungguhnya digunakan oleh kekuasaan saat ini untuk Jadi Undang-Undang ITE, Informasi Teknologi Elektronik, itu adalah sebuah undang-undang yang ada di zaman ini, sekarang ini, zaman komunikasi. Jadi di zaman komunikasi ini adalah bahwa manusia itu berhubungan dengan manusia yang lain. Nah, juga berhubungan dengan, karena ada kekuasaan, ada rakyat, juga rakyat berhubungan dengan kekuasaan. Antara organisasi dengan organisasi yang lain, antara satu negara dengan negara yang lain. Oleh karena itu, ITE, Informasi Teknologi Elektronik, itu sangat penting dalam pengaturannya atau undang-undangnya. Oleh karena itu, kalau dari revisi itu sangat bagus, namun jangan lupa bahwa tujuan pembentukan sebuah undang-undang atau revisinya itulah menuju keadilan, bermanfaat, dan adanya kepastian hukum. Nah, ini pentingnya. Yang perlu kita kaji antara hukum dan ilmu pengetahuan alam atau hukum alam, dan juga dimensi manusia yang terus bergulir di dalam mencari kesempurnaan dirinya, itu terus berjalan seiring waktu sampai mencari titik-titik ilmuwan, titik-titik keadilan, dan titik-titik kebahagiaan itu akan bertemu di masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.